Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Daniel Uya dengan NIM 8020220204. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas yang telah diberikan dengan metode FCFS atau First Come First Serve. FCFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana, di mana proses tersebut dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Dapat dilihat pada tabel yaitu ada nama proses, arrival time, burst time, start time, finish time, response time. Di mana nama proses tersebut ada 1 sampai 7 dan arrival time-nya yaitu masih tidak beraturan. Yang kedua yaitu selanjutnya kita melakukan urutan kedatangan proses FCFS yaitu dengan mengurutkan arrival time-nya sehingga menjadi 0, 1, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mengetahui lama proses keseluruhan, maka yang dilakukan adalah menambahkan burst time pada semua proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2 yang hasilnya 27. Karena P1 datang terlebih dahulu, maka akan langsung dieksekusi tanpa melakukan perbandingan ratio terlebih dahulu. Karena arrival time-nya 0. Nah, untuk mencari finish time, maka FT atau finish time itu sama dengan start time ditambah burst time. Karena start time di P1 itu 0, maka 0 ditambah 5 hasilnya 5 pada finish time. Dan untuk response time yaitu adalah finish time dikurang oleh arrival time, yaitu 5 dikurang 0 maka hasilnya 5. Bisa dilihat pada gancarnya yaitu kita membirukan dari angka 0 sampai 5, di mana 0 adalah arrival time dan 5 adalah finish time-nya. Atau, ya, lanjut yang kedua yaitu karena finish time dari proses pertama yaitu adalah 5, maka P2 dimulai dari 5, yaitu dengan finish time 8, karena 5 ditambah 3 yaitu 8, dan respon time-nya 7 karena finish time-nya dikurang oleh arrival time-nya. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Bisa dilihat pada gancarnya yaitu P2 dimulai dari 5 dan diakhiri oleh dengan 8. Yang ketiga yaitu ada proses 6 atau P6, di mana start time-nya itu dimulai dari 8 karena P2 selesai di 8. Dan finish time-nya itu ada 14 karena 8 ditambah 6 sama dengan 14 dan respon time-nya itu 13, yaitu finish time dikurang oleh arrival time-nya 1, makanya 13. Bisa dilihat gancarnya yaitu 8 dimulai dari 8 dan diakhiri oleh 14. Yang selanjutnya yaitu ada P5, di mana start time-nya itu 14 karena P6 selesai pada angka 14 dan finish time-nya yaitu ada 20 karena start time-nya 14 ditambah dengan burst time-nya 6. Jadi 14 tambah 6 yaitu 20. Lanjut respon time-nya itu ada 18 karena finish time-nya 20 dan dikurang oleh arrival time-nya 2, yaitu 20 kurang 12 sama dengan 18. Bisa dilihat pada gancarnya yaitu dimulai pada 14 dan diakhiri oleh 20. Selanjutnya yaitu ada P4, di mana start time-nya yaitu 20 karena P5 selesai pada angka 20. Dan untuk mencari FT-nya yaitu start time-nya 20 ditambah oleh burst time-nya yaitu 1. Maka 20 tambah 1 finish time-nya jadi 21. Respon time-nya yaitu 18 karena 21 finish time-nya dikurang oleh arrival time-nya 3 yaitu 21 kurang 3 sama dengan 18. Bisa dilihat pada gancarnya yaitu untuk P4 di situ dimulai dari 20 dan diakhiri oleh 21. Lanjut pada P3 yaitu start time-nya 21 karena P4 diakhiri oleh 21
Dan finish time-nya yaitu 25 karena start time-nya ditambah oleh burst time-nya 21 tambah 4 sama dengan 25. Dan respon time-nya yaitu 21 dikarenakan 25 dikurang oleh arrival time-nya 4, maka 25 kurang 4 yaitu 21. Bisa dilihat pada gancarnya 21 dimulai dari 21 dan diakhiri oleh 25. Lanjut pada proses 7, start time-nya itu dimulai dari 25 dan finish time-nya itu 27. Karena start time ditambah burst time-nya itu 2, maka 25 ditambah 2 sama dengan 27. Dan respon time-nya itu 22 karena finish time-nya dikurang oleh arrival time. Jadi 27 dikurang 5 sama dengan 22. Dan bisa dilihat pada gancar yaitu udah penuh dari 0 sampai 27 yang dimana 25 itu dimulainya P7 dan diakhiri dengan 27. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Di mana rumusnya yaitu TI sama dengan sigma response time, yaitu cara mencarinya adalah TI sama dengan semua respon time itu ditambah, yaitu ada 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 dan ditambah 22 yang hasilnya yaitu adalah 104. Dan pada P7 itu dan pada TR yaitu dengan cara TI dibagi oleh N proses yaitu banyaknya proses. Jadi 104 dibagi 7 karena prosesnya ada 7, maka 104 bagi 7 yaitu adalah 14,85. Dan gancarnya pun udah terisi penuh. Recording. Tanya. Ya, buka udah ini. Record point. Udah pakai potong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Agung Prasetyo dengan NIM 8020220106. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 01 PT3. Di sini yang seperti yang kita ketahui, SJF memiliki dua, yaitu PSJF Preemptive Shortest Job First dan Non Preemptive Shortest Job First. Dan saya akan membahas Preemptive Shortest Job First. PSJF adalah versi perintah pendek dari algoritma penjadwalan Shortest Job First SJF. Dalam PSJF, proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Namun, PSJF dapat melakukan preemptive, yang berarti proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika ada proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Kita masuk ke contoh soal yang diberikan. Di sini pertanyaannya, hitunglah average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma PSJF dan buatlah Gantt chart-nya. Di sini yang kita ketahui nama prosesnya ada P1 hingga P7. Arrival time-nya P1 0, P2 1, P3 4, P4 3, P5 2, P6 1 dan P7 5. Burst time-nya 5 3, 4 1, 6 6 2. Kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang. Dan di sini kita akan yang seperti yang kita ketahui, kita harus mengingat warna yang kita tandain. Di sini saya menandakan P1 dengan warna merah, P2 dengan warna kuning, P6 dengan biru dongker, P5 dengan warna jingga, P4 dengan warna biru, P3 dengan warna hijau, dan P7 dengan warna ungu. Pertama, kita harus menjumlahkan burst time-nya dari P1 sampai P7. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka kita akan buat Gantt chart-nya sampai 27. Untuk memudahkan, kita membuat tabel bantu
seperti yang ada di atas ini. P1-nya 5, P2-nya 3, P3-nya 4, P4-nya 1, P5 6, P6 6, P7 2. Kita akan menjalankan yang pertama, yaitu menjalankan P1-nya 1 langkah. Lalu kita lihat di sini P2 maju 3 langkah. Sebelumnya P1 sudah maju 1 langkah, berstamnya dikurang 1 jadi 4. Lalu lanjut P2 yang jalan 3 langkah. Lalu disusul dengan P4-nya menjalani 1 langkah karena berstam dari P4 yang paling rendah, yang paling kecil sesuai aturan PSJF. Lalu kita jalankan P7-nya karena P7 yang memiliki berstam paling kecil. Lalu karena P1 dan P3 sama-sama 4, maka kita jalankan P1. P1 jalan 4 kali. Lalu lanjut P3 jalan 4 kali. 1, 2, 3, 4 dari 11 sampai 15. Lalu lanjut P6 jalan 6 kali dari 15 sampai 21. Lalu lanjut P5 yang berwarna jingga jalan dari 21 sampai 27, yaitu 6 kali. Baiklah, berstamnya sudah habis, maka kita akan menghitung starting time dan finish time yang telah kita tentukan. Yang pertama, P1 dimulai dari 0 dan finish time-nya ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan berakhir di 11. Lalu kita mulai hitung gencar P2 dimulai dari 1 berakhir di gencar nomor 4. Lalu P6-nya dimulai biru dongkap dari 15 sampai 21. P5 berwarna jingga dari 21 hingga 27. P4-nya yang berwarna biru karena 1 cuman maju 1 langkah dari gencar 4 sampai 5. P3-nya dari 11 sampai 15. Terus lanjut P7 dari 5 sampai 7. Lalu kita akan menentukan respon time-nya dengan cara finish time dikurang arrival time. Pertama, finish time-nya kita ketahuin 11. Di P1 finish time 11 dikurang 0 sama dengan 0. 11 dikurang 0 sama dengan 11. Lalu lanjut finish time-nya P2 4 dikurang 1 sama dengan 3. Terus 21 dikurang 1 sama dengan 20. Di P5 27 dikurang 2, respon time-nya 25. Di P4 5 finish time 5 dikurang 3, RT-nya sama dengan 2. 15 dikurang 4 sama dengan 11. 7 dikurang 5, RT-nya sama dengan 2. Maka lengkap sudah respons time-nya yang telah kita ketahui. Untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah dari respons time-nya. Maka kita akan jumlahin dari 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2. Maka hasilnya tadi akan kita cari TR-nya. Rumus TR, jumlah RT respons time dibagi jumlah BT, yaitu burst time. TR yang sudah kita dapatkan tadi 74, RT yang sudah kita dapatkan tadi 74 dibagi jumlah BT,
tadi yaitu 7. Maka hasilnya adalah 10,57. Baiklah, itulah langkah-langkah dari langkah PSJF. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan NPSJF yang akan dijelaskan oleh saudara kami Zidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Apriansyah, NIM saya 8020220264. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penjadwalan NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job List. Penjadwalan ini diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses ini akan berjalan sampai habis meskipun berstem proses lain lebih kecil. Contoh soal, hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time dari ketujuh proses di bawah ini menggunakan algoritma NPSJF. Untuk mengetahui lama proses keseluruhan, maka yang harus dilakukan adalah menambahkan semua berstem pada proses 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Kemudian kita buat Gantt chart-nya. Setelah itu, P1 akan berjalan terlebih dahulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 milisecond yang berarti berjalan dari 0 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. P1 selesai dan untuk mencari start time dan finish time-nya bisa kita lihat di Gantt chart di bawah. Start time-nya dimulai dari 0 dan finish time-nya berakhir di 5. Dan untuk respon time-nya kita bisa FT dikurang ST. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah, selanjutnya P4 yang akan dieksekusi karena memiliki burst time yang terkecil yaitu 1. Berarti berjalan dari 5 ke 6. P4 selesai dan untuk mencari start time dan finish time dapat dilihat di Gantt chart di bawah. Didapat start time-nya 5 dan finish time-nya di 6. Dan untuk respon time-nya finish time dikurang arrival time. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya P7 yang akan dieksekusi karena memiliki burst time terkecil yaitu 2. Berarti berjalan dari 6 ke 8. 1, 2. P7 selesai dan untuk mencari start time dan finish time kita bisa lihat di Gantt chart di bawah sehingga didapatkan start time 6 dan finish time-nya jadi 8. Dan untuk respon time-nya kita bisa menggunakan rumus finish time dikurangi arrival time. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya P2 yang akan dieksekusi karena memiliki BT terkecil yaitu 3. Berarti berjalan dari 8 ke 11. 1, 2, 3. P2 selesai dan untuk mencari start time dan finish time-nya kita bisa lihat pada Gantt chart di bawah dan didapat start time-nya 8 dan finish time-nya di 11. Dan untuk respon time-nya bisa menggunakan rumus finish time dikurangi arrival time. 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya P1 yang akan dieksekusi karena memiliki burst time terkecil yaitu 4 berarti berjalan dari 11 ke 15. 2, 3, 4. P3 selesai dan untuk mencari start time dan finish time-nya bisa lihat di Gantt chart di bawah sehingga didapat start time-nya 11 dan finish time-nya di 15. Dan untuk respon time-nya bisa menggunakan rumus finish time dikurangi arrival time. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya P6 yang akan dieksekusi karena memiliki BT terkecil yaitu 6. Tapi ada dua proses yang memiliki BT yang sama yaitu P6 dan P5. Berarti kita pilih proses yang memiliki arrival time terkecil yaitu P6. Memiliki arrival time terkecil yaitu 1, berarti P6 berjalan dari 15 ke 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P6 selesai dan untuk mencari start time dan finish time dapat kita lihat pada Gantt chart di bawah. Didapatkan start time-nya 15 dan finish time-nya 21. Untuk RT sama dengan finish time dikurangi arrival time sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20.
Selanjutnya P5 yang akan dieksekusi karena memiliki burst time terkecil yaitu 6, berarti berjalan dari 21 ke 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P6 selesai, dan untuk mencari start time dan finish time dapat kita lihat pada genca di bawah, didapatkan start time 21 dan finish time 27. Dan untuk respon time-nya menggunakan rumus finish time dikurangi arrival time. 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh nilai respon time untuk mencari nilai TI-nya. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 7 sama dengan 77. Setelah nilai TI ditemukan, maka selanjutnya mencari nilai turnaround-nya. Rumus turnaround sama dengan TI dibagi banyak proses. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses penjadwalan NPSJF. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucky Ferdiansyah dengan NIM 80 2022 0063. Saya sini akan membahas Highest Penalty Ratio Next. Highest Penalty Ratio Next adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang digunakan untuk mengatur eksekusi proses dalam antrian berdasarkan rasio penalti yang tertinggi. Rasio denda dihitung sebagai rasio antara waktu menunggu proses dan waktu eksekusi proses. Proses dengan rasio penalti tertinggi akan dieksekusi selanjutnya. Untuk mengetahui lama proses keseluruhan, maka jumlahkanlah seluruh burst time pada tabel yang ada, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, karena P1 datang terlebih dahulu dari yang lain, maka akan langsung dieksekusi tanpa melakukan perbandingan rasio penalti terlebih dahulu. Karena P1 arrival time-nya adalah 0 dan datang pertama kali, maka start time-nya adalah 0. Kemudian untuk mencari finish time-nya, start time ditambah dengan burst time, di mana start time P1 0 ditambah burst time P1 yaitu 5, sehingga finish time-nya adalah 5. Dan untuk mencari respon time-nya adalah FT dikurang AT, artinya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya membuat tabel untuk mencari rasio penalti tertinggi. Sebelum mencari rasio penalti, perlu untuk mencari dahulu waktu sia-sianya dengan rumus waktu sia-sia sama dengan finish time dikurang arrival time. Karena berdasarkan proses yang dieksekusi sebelumnya, yang dimana P1 sama dengan 5, FT-nya sama dengan 5, maka S sama dengan 5 dikurang arrival time dari proses yang ada. P2, S-nya sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, RP-nya sama dengan 4 ditambah 3 per 3 sama dengan 2,3. P6, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,66. P5, 5 dikurang 2 sama dengan 3, 3 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,5. P4, 5 kurang 3 sama dengan 2, 2 ditambah 1 per 1 sama dengan 3. P3, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 1 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,25. P7, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 0 ditambah 2 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya adalah mencari rasio penalti tertinggi. Pada tabel ini, rasio penalti yang tertinggi adalah P4, yaitu 3. Sehingga P4 selanjutnya akan dieksekusi. P4 dengan ST-nya 5, FT-nya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Perbandingan rasio penalti ini dilakukan secara berulang sampai tidak ada lagi proses yang mengantri, karena proses terakhir dieksekusi adalah P4 dengan FT sama dengan 6, maka S sama dengan 6 dikurang AT. P2, S-nya sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5, RP-nya sama dengan 5 ditambah 3 per 3 sama dengan 2,6. P6, 6 dikurang 1 sama dengan 5, 5 ditambah 6 per 6
sama dengan 1,83. P5, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,6. P3, 6 dikurang 4 sama dengan 2, 2 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,5. P7, 6 dikurang 5 sama dengan 1, 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya, mencari rasio penalti tertinggi. Di sini rasio penalti tertinggi adalah P2. Maka P2 akan dieksekusi. P2 memiliki ST sama dengan 6, FT sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan RT sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Selanjutnya mencari rasio penalti dari proses P6, P5, P3, dan P7. Karena proses terakhir dieksekusi adalah P2, maka S sama dengan 9 dikurang AT. Kemudian mencari rasio penalti. P6, 9 dikurang 1 sama dengan 8, 8 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,3. P5, 9 dikurang 2 sama dengan 7, 7 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,16. P3, 9 dikurang 4 sama dengan 5, 5 ditambah 4 per 4 sama dengan 2,25. P7, 9 dikurang 5 sama dengan 4, 4 ditambah 2 per 2 sama dengan 3. Di sini P7 memiliki penalti rasio yang tertinggi, sehingga P7 akan dieksekusi selanjutnya. P7 dengan ST 9, FT 9 ditambah 2 sama dengan 11, RT 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian karena P7 adalah yang terakhir dieksekusi, maka waktu sia-sia sama dengan 11 dikurang AT. P6, 11 dikurang 1 sama dengan 10, 10 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,6. P5, 11 dikurang 2 sama dengan 9, 9 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,5. P3, 11 dikurang 4 sama dengan 7, 7 ditambah 4 per 4 sama dengan 2,75. Selanjutnya, P3 adalah memiliki rasio penalti tertinggi, sehingga P3 akan dieksekusi. P3 dengan ST sama dengan 11, FT sama dengan 11 ditambah 4 sama dengan 15, dan RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Perkenalkan, nama saya Teddy Septa Atmaja, username 80.2022-0271 dari kelas 01 PT3. Yang selanjutnya, waktu sia-sia S sama dengan finish time FT, arrival time AT, radio penalti RP sama dengan S tambah BT per BT. Selanjutnya, nama proses P6, waktu sisa sia-sianya 15 kurang 11 kurang 1 sama dengan 14. Lalu radio penaltinya RP 14 tambah 6 per 6 sama dengan 20 per 6 sama dengan 3,33 HPR. Selanjutnya P5-nya 15 kurang 2 sama dengan 13, dan radio penaltinya 13 tambah 6 per 6 sama dengan 19 per 6 sama dengan 3,16. Dan selanjutnya, nama proses P6, waktu sia-sia 15 kurang 1 sama dengan 14. Reto penaltinya RP 14 tambah 6 per 6 sama dengan 20 per 6 sama dengan 3,33 HPR. Dan P5-nya 15 kurang 2 sama dengan 13, 13. Dan radiatornya nanti 13 tambah 6 per 6 sama dengan 19 per 6 sama dengan 3,16. Dan karena P5 adalah proses terakhir dan tidak ada antrian lagi, maka masukkan proses tersebut langsung dapat
eksekusi P5 dengan ST sama dengan 21, VT sama dengan 21, tambah 6 sama dengan 27, dan RT sama dengan 27 kurang 25 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time TR dan turnaround time TI. TI sama dengan RT, TI sama dengan 5 tambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan 78. TR sama dengan TI, N proses per N proses sama dengan 78 per 7 sama dengan 11,14. Perkenalkan, saya Rafli Mulyawan Susanto. NIM saya 8020220303. Saya akan membahas tentang round robin. Round robin adalah proses diberikan waktu tetap untuk dieksekusi quantum time, dan jika belum selesai, dipindahkan ke belakang antrian untuk dieksekusi kemudian. Contoh soal, hitunglah average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma round robin, quantum 2, dan buatlah Gantt chart-nya. Langkah-langkah, pertama-tama urutkan proses berdasarkan arrival time yang duluan datang. Dimulai dari P1, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Lalu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Lalu jalankan masing-masing proses secara berurutan. Karena memiliki kuantum 2, maka setiap proses berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Dimulai dari P1, karena burst time-nya 5 ms, maka 5 dikurang 2 sama dengan 3 ms yang tersisa. Setelah P1 berjalan selama 2 ms, maka lanjutkan ke P2 selama 2 ms. Juga, sisa dari P2 adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1 ms tersisa. Setelah P2 selesai, lanjutkan ke P6 selama 2 ms juga. Sisa dari P6 adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 ms tersisa. Setelah P6 berjalan selama 2 ms, maka lanjutkan ke P5 selama 2 ms juga. Sisa dari P5 adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 ms yang tersisa. Setelah P5 selesai, lanjutkan ke proses P4 yang memiliki burst time terkecil, yakni hanya 1 ms. Setelah dijalankan, proses P4 telah selesai. Maka dari itu, kita bisa mendapatkan starting time-nya, yaitu dengan melihat bahwa proses P4 dimulai dari 8 dan berakhir 9. Setelah itu, kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Setelah proses P4 selesai, lanjutkan dengan menjalankan proses P3 yang memiliki burst time 4 ms dan berjalan selama 2 ms. Setelah dijalankan, P3 memiliki sisa 4 dikurang 2 sama dengan 2 ms. Setelah proses P3 selesai, lanjutkan dengan menjalankan proses P7 yang memiliki burst time 2 ms dan berjalan selama 2 ms. Setelah dijalankan, proses P7 telah selesai, maka dari itu kita bisa mendapatkan starting time-nya, yaitu dengan melihat bahwa proses P7 dimulai dari 11 dan berakhir di 13. Setelah itu kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan 8. Setelah proses P7 selesai, maka proses diulangi lagi dari proses P1 yang masih tersisa, yaitu 3 ms. P1 berjalan lagi selama 2 ms, maka P1 masih memiliki sisa lagi, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1 ms. Setelah proses P1 selesai, lanjutkan ke proses P2 yang memiliki sisa burst time 1 ms. Setelah dijalankan, akhirnya proses P2 selesai. Kita bisa melihat P2 dimulai dari 2 dan berakhir di 16. Setelah itu, kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Setelah P2 selesai, lanjutkan ke proses P6 yang memiliki sisa burst time 4 ms dan berjalan selama 2 ms. Setelah dijalankan, P6 memiliki sisa 4 kurang 2 sama dengan 2 ms. Setelah proses P6 selesai, lanjutkan ke proses P5 yang memiliki sisa burst time 4 ms dan berjalan selama 2 ms. Setelah dijalankan, P5 memiliki sisa 4 kurang 2 sama dengan 2 ms. Setelah proses P5 selesai, lanjutkan ke proses P3 yang memiliki sisa burst time 2 ms dan berjalan selama 2 ms. Setelah dijalankan, proses P3 akhirnya selesai. Kita bisa melihat bahwa P3 dimulai dari 9 dan berakhir di 22.
Setelah itu kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 22 dikurang 4 sama dengan 18. Setelah proses P3 selesai, lanjutkan ke proses P1 lagi yang memiliki sisa burst time 1 ms. Setelah dijalankan, proses P1 akhirnya selesai. Kita bisa melihat bahwa P1 dimulai dari 0 dan berakhir di 23. Setelah itu kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 23 dikurang 0 sama dengan 23. Setelah proses P1 selesai, lanjutkan ke proses P6 yang memiliki sisa burst time 2 ms. Setelah dijalankan selama 2 ms, proses P6 akhirnya selesai. Kita bisa melihat P6 dimulai dari 4 dan berakhir di 25. Setelah itu kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 25 dikurang 1 sama dengan 24. Setelah proses P6 selesai, lanjutkan ke proses P5 yang memiliki sisa burst time 2 ms. Setelah dijalankan selama 2 ms, proses P5 akhirnya selesai. Kita bisa melihat P5 dimulai dari 6 dan berakhir di 27. Setelah itu kita bisa mendapatkan RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya, setelah dicari semua response time-nya, adalah mencari average waiting time dan turnaround time, atau TI. Pertama kita cari TI-nya, turnaround time, yaitu jumlah RT, yaitu 23 ditambah 15, tambah 24, tambah 25, tambah 6, tambah 18, tambah 8, sama dengan 119. Lalu kita cari waiting time, average waiting time, yaitu TR, sama dengan TI dibagi jumlah BT, yaitu 119 dibagi 27, sama dengan 4,4. Sekian dari saya, terima kasih.